Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang Indonesia masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai 1998. Materi yang akan dipaparkan dalam video ini adalah tentang latar belakang terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari masalah-masalah yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin, di mana masa itu terjadi ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, atau kita menyebutnya dengan krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Seperti apa dalam krisis politik tersebut? Contoh krisis politik pada masa demokrasi terpimpin. Misalnya, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan kemudian Presiden Soekarno membentuk DPR yang baru yang disebut DPR Gotong Royong. Yang kedua, Presiden Soekarno juga merubah haluan politik luar negeri bebas aktif menjadi politik luar negeri poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Artinya Indonesia mengarah pada blok timur. Yang ketiga, Presiden Soekarno memasyarakatkan konsep nasakum, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, kebijakan-kebijakan politik seperti ini sangat memperkuat kedudukan PKI di Indonesia. Ketidakstabilan di bidang ekonomi atau krisis ekonomi. Apa yang terjadi? Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi inflasi sampai 600%. Harga-harga barang menjadi sangat mahal. Bahkan masyarakat sulit untuk membeli, tidak terjangkau karena terlalu mahal. Yang ketiga, persediaan barang juga tidak ada. Nah, dari krisis politik, krisis ekonomi yang sebegitu parah, akhirnya menimbulkan dampak pada krisis sosial, kelaparan, kemiskinan terjadi hampir di seluruh tanah air Indonesia. Di tengah-tengah krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial, muncullah gerakan yang dilakukan oleh PKI, yaitu yang kita kenal dengan G30S PKI. G30S PKI adalah revolusi berdarah, pembunuhan terhadap 7 jenderal yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. 7 jenderal tersebut semuanya perwira-perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Nama-namanya adalah: pertama, Letjen Ahmad Yani, kedua, Maijen Haryono, ketiga, Maijen Suprapto, keempat, Brigjen Sutoyo, kelima, Brigjen DI Panjaitan, keenam, Maijen S. Parman, dan ketujuh, Letjen Nasution. Tapi Letjen Nasution selamat dari kejaran Cakrabirawa, dan kebetulan di sana ada seorang ajudan dari Pak Nasution yang bernama Pierre Tendean yang mengaku sebagai Nasution, sehingga Pierre Tendean menjadi korban dari G30S tersebut. Ketujuh jenderal tersebut oleh golongan Cakrabirawa dibawa ke daerah Lubang Buaya, Jakarta. Di sana ada sumur tua. Mereka ketujuhnya dibunuh dan dimasukkan dalam satu lubang sumur tua. Terjadinya G30S PKI.
mendorong munculnya beberapa peristiwa sebagai reaksi terhadap G30S PKI. Peristiwa itu diantaranya yang pertama, Tritura, 3 tuntutan rakyat yang dilakukan oleh kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Sarjana Indonesia, dan golongan-golongan pemuda lainnya yang tergabung dalam Front Pancasila. Mereka menuntut 1. Agar Presiden Soekarno segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, agar Presiden Soekarno segera membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, agar Presiden Soekarno segera mengambil langkah untuk menurunkan harga barang yang pada saat itu sangat melonjak tinggi. Peristiwa yang kedua adalah Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno, ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengkondusifkan situasi Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yang terlibat pembuatan Super Semar adalah selain Presiden Soekarno, juga ada 3 perwira tinggi TNI AD, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Peristiwa yang ketiga, adanya pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara. Namun pidato ini ditolak oleh anggota MPRS karena menurut anggota MPRS, Presiden Soekarno sedikit sekali menyinggung tentang adanya peristiwa G30S PKI. Peristiwa yang keempat adalah adanya dualisme kepemimpinan nasional. Mengapa disebut dualisme kepemimpinan nasional? Karena di sana ada 2 pemimpin. Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, bahkan masih memiliki Dewan Menteri atau kabinet yang disebutnya Kabinet Dwi Kora. Sementara itu, Letjen Soeharto sebagai pemegang Super Semar juga membentuk kabinet atau Dewan Menteri yang disebutnya Kabinet Ampera. Maka disitulah ada 2 pemimpin, Soekarno dan Soeharto. Itu sebabnya disebut dualisme kepemimpinan nasional. Dari peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan itu menyebabkan Presiden Soekarno semakin tidak dipercaya oleh rakyat. Akhirnya anggota MPRS mengambil satu keputusan dengan mengeluarkan TAP MPRS nomor 44 yang isinya mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Itulah latar belakang terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.